Assalamualaikum. Beberapa kali kita udah bahas boosternya autofagi lah, tapi malah nggak terlalu eksplisit dalam membahas penghambatnya atau hal-hal yang bisa meredam autofagi. Yuk, sekarang kita bahas. Nah, disclaimer on, seperti biasa, ini bukan rekomendasi medik, tapi sekedar reportase. Narasumbernya pertamanya itu dari sharingnya Dr. Mindy Pels, tapi terus diperkaya dari berbagai sumber yang lain. Mesti disadari bahwa penghambat atau peredam autofagi itu banyak bingit, seabrek, dan yang kali ini dibahas itu cuma yang tipikal saja dan bukannya komprehensif 100%. Penghambat pertama itu kurang tidur, kurang deep sleep. Kalau begadangan kurang tidur atau tidurnya cuma tidur-tidur ayam, padahal kita manusia, itu tubuh kita lobat, energinya rendah. Nah, kita tahu ngupil aja ya, itu perlu energi. Apalagi proses daur ulang sel-sel. Jadi kalau kita lobat, mitokondria sel-sel sedang pada teler, maka puasa panjang pun autofagi yang terjadi tidak optimal. Yang kedua itu kalau insulin pathway masih on saat kita kelimpahan cadangan glukosa dan glikogen. Kita sudah pernah bahas, energi paling instan yang siap pakai di tubuh kita itu dapatnya dari glukosa yang berada di aliran darah. Habis itu tubuh kita akan membongkar energi instan kedua, yaitu glikogen alias cadangan glukosa yang terkompresi, yang tersimpan di sebagian otot dan di liver. Begitu glikogen ini terurai, dia terus jadi glukosa juga. Nah, selama glukosa masih ngalir di darah, secara metabolisme, modenya masih insulin pathway atau insulin-like growth factor gitu, disingkat IGF atau IGF-1. Tapi kita nggak usah jelimet ke sana-sana. Intinya yaitu, selama masih mode insulin pathway, boro-boro autofagi, ketosis aja nggak akan muncul. Terus, gimana caranya supaya cadangan glikogen cepat menipis? Tubuh harus aktif, otak juga harus aktif. Sebaliknya, kalau cuma ngah-ngoh saja, anggur-angguran, itu bisa 10 jam, bisa lebih, glikogen masih kental aja terus. Kalau udah habis menipis itu ya, perlu diingat juga, jangan terus digelontor asupan makanan tinggi gula karbo. Menjelang fasting, ya udah minimalkan aja asupan gula karbo. Dan menjelang di sini maksudnya itu 8-10 jam sebelum fasting dimulai dan bukannya sekedar 8-10 menit. Beda jauh kan ya. Buat yang normal ini relatif gampang, tapi buat yang resisten insulin ini sulit. Fokus aja dulu untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Setelah itu beres, barulah silakan mikir autofagi. Penghambat ketiga lagi nih, mTOR pathway yang masih on, masih manteng. Dan kita kelimpahan asupan protein. Ini mirip sama insulin pathway tadi. Kalau kita banyak asupan protein, maka oleh tubuh protein itu akan dipirit dikit-dikit masuk ke dalam aliran darah. Dan mTOR pathway ini bisa butuh waktu sampai 20 jam baru menyingsing. Kalau asupan protein kita kelewat banyak. Kunci suksesnya di sini perlu pembiasaan makan porsi kecil. Penelitiannya udah banyak tuh. Siapa yang sukses mengecilkan porsi makan, itu cenderung lebih awet muda, lebih awet sehat, autofaginya lebih kenceng. Gampang-gampangannya ya, untuk awam kayak gini nih. Insulin pathway atau IGF-1 itu indikasi bahwa dalam darah masih ada energi glukosa. mTOR pathway itu indikasi bahwa dalam darah masih ada bahan material protein. Dan selama salah satunya masih on atau dua-duanya on, maka tubuh kita nggak akan bongkar cadangan lemak dan apalagi mencetus autofagi. Pembongkaran lemak dan autofagi juga tidak akan terjadi kalau sinyal-sinyal dari hormon-hormon stres ini menungki. Faktor berikutnya yang keempat. Saat hormon-hormon stres meninggi, tubuh kita mendapat sinyal bahwa situasi sedang geger. Ini ibaratnya kayak kalau kita ngurus rumah. Selama situasi masih geger, misalnya karena sedang banjir, atau dar-der-dor sedang ada tawuran kampung, gila itu kalau kita terus membongkar kusen dan menginisiasi renovasi rumah, ya kan? Autofagi itu daur ulang sel-sel, itu juga idem. Kalau pas ada sinyal geger dari hormon-hormon stres kayak kortisol, adrenalin, maka dia nggak akan jalan dulu, stop, mandek, grek. Dan gimana caranya nurunin hormon stres? Kita udah pernah membahas ya, efek endorfin, itu salah satunya cara. Yang berikutnya lagi kelima, autofagi itu akan keredam juga kalau AMPK pathway nggak jalan. AMPK ini sinyal paceklik yang ujungnya terus mencetus autofagi. Gimana supaya sinyal AMPK cepat muncul? Nah, insulin mTOR tadi harus off dulu pertama.
Karena kalau insulin mTOR tadi itu mensinyalkan yang sebaliknya. Cara lain agar AMPK pathway ini cepat on, ya pakai sejumlah trik yang beberapa sudah pernah kita ulas, seperti jurus FMD atau berbagai asupan chemical tertentu kayak gitu. Berikutnya lagi, kalau kelenjar getah bening atau lymph flow nggak lancar, ini juga menghambat autofagi. Ini saya kutip dari serinya Dr. Mindy Pelz. Ilustrasinya gini ya. Saat nyusruk ke cemplung empang, dengkul si entong beset habis-habisan lecet berat. Nah, tubuh berusaha menghantar segenap sumber daya healing ke arah dengkul. Penghantaran itu antara lain melalui lymph flow itu. Kalau lymph flow-nya lancar, dengkul entong jadi cepat sembuh. Autofagi itu kan hakikinya healing juga. Nah, idem nih sama kasus entong tadi. Kalau lymph flow atau jalur getah bening nggak lancar, autofagi juga tersendat. Kayak gitu kira-kira gambaran awamnya. Dan gimana caranya memperlancar lymph flow? Kalau muda-mudi mestinya nggak ada masalah, tapi yang sudah umur, salah satu yang disarankan itu olahraga tertentu yang sifatnya kayak melawan gravitasi gitu. Semacam hiking, angkat beban, atau dorong-dorong gerobak. Kalau mau cara lain silahkan aja googling. Hambatan lain lagi, kalau kita sedentary atau mager, malas gerak, kurang gerak. Ini jadinya juga tipikal nih. Nggak usah diterangin lagi sih, tadi udah kan ya. Kalau kurang gerak, lymph flow jadi nggak lancar, kebutuhan energi juga turun, kebutuhan protein untuk pembangunan juga turun. Padahal ya itu tadi, autofagi tercetus kalau terjadi saat paceklik, khususnya saat terjadi shortage protein. Yang kedelapan, kalau kita kurang paparan sinar inframerah dari matahari. Di alam tropis seperti negeri kita, sinar matahari itu melimpah ruah, tapi kita bisa tetap gagal untuk mensyukurinya. Sebelum matahari terbit, gitu udah berangkat ngantor. Pas waktunya pulang, hari udah keburu gelap. Atau pensiunan gitu, ngerem terus di rumah, sama itu situasinya. Persis juga kayak penganut aliran sesat zaman dulu, yang bertapa dekem di dalam gua, gak keluar-keluar berhari-hari. Itu cocoknya cuma untuk siluman ular, bukan untuk manusia. Kurang paparan inframerah itu membuat produksi hormon pertumbuhan manusia, hormon melatonin, dan serangkaiannya menurun drastis, padahal itu semua penting untuk healing dan rejuvenation. Akibatnya autofagi pun terus ikut tersendat mecen. Kalau di luar negeri yang minim paparan, orang terus pada pakai sauna atau terapi sinar merah. Tapi sebenarnya kalau di kita mending langsung aja bertebaran di muka bumi itu seharian dan cukup terpapar sinar matahari. Autofagi cenderung akan lebih jos. Itu deh kira-kira 8 hal yang tipikal. Silahkan aja video ini di-sharing sama handetolan yang masih awam. Ada lagi yang bilang ya, walau tidak sekencang saat extended fasting, autofagi itu terjadi juga tipis-tipis sehari-hari. Nah, yang tipis-tipis ini juga bisa lebih baik kalau kita bisa beneran menyiasati 8 hal yang di atas tadi. Selamat mencoba. Terima kasih.